Pada musim panas 1976, di Seveso, Italia Utara, anak-anak bermain di kebun. Udara terasa seperti pada biasanya. Lalu dalam hitungan jam, awan beracun turun dari langit. Dan tak ada seorang pun yang tahu bahwa salah satu racun yang paling mematikan di dunia, yaitu dioksin, telah menyelimuti mereka. Ini adalah Seveso disaster. Pada musim panas 1976 di Italia Utara, kabut pagi menggantung rendah di atas ladang Lombardi. Udara terasa hangat dan tenang. Di utara Milan terdapat kota kecil yang bernama Seveso. Populasi mereka sekitar 17.000 jiwa. Dan di sini hidup berjalan seolah waktu berhenti. Ibu-ibu menyiram kebun sayur mereka. Anak-anak bersepeda di jalan tanah. Dan para orang tua, para ayah, berangkat kerja ke ladang dan pabrik kecil di sekitar kota. Seveso bukan tempat yang masuk dalam berita nasional. Ia hanyalah salah satu titik kecil yang terdapat di peta Italia. Beberapa kilometer dari pusat kota, berdiri kompleks industri di wilayah Meda. Bangunan beton abu-abu cerobong tinggi dan tak terlalu mencolok. Di dalamnya, beroperasi pabrik milik IC Mesa, Industri Chemical Meda Society Azionaria, anak perusahaan dari farmasi Swiss Hoffmann La Roche. Di sana bahan kimia diproduksi setiap harinya, salah satunya 2,4,5-trichloropenol. Bagi warga itu hanyalah pabrik kimia, tidak lebih. Tidak ada yang benar-benar memahami apa yang terjadi di dalam reaktor baja setinggi beberapa meter itu. Tak ada yang tahu bahwa dalam kondisi tertentu, reaksi kimia bisa berubah menjadi sesuatu jauh lebih gelap. Pada tahun 1970-an, dunia industri sedang tumbuh secara cepat. Standar keselamatan belum seperti sekarang. Banyak proses bergantung pada operator, pada pengalaman, dan pada asumsi. Dan asumsi terbesar adalah reaksi ini aman selama suhu tidak terlalu tinggi. Namun sains saat itu belum sepenuhnya memahami satu hal penting, bahwa produk sampingan bernama tetrachlorodibenzo P-dioksin, bentuk dioksin paling mematikan, dapat terbentuk pada suhu yang jauh lebih rendah dari yang diperkirakan. Sementara warga Seveso menjalani hidup seperti biasa. Di dalam pabrik, campuran kimia dipanaskan, dikontrol, dan ditinggalkan. Kota ini tidak melihat ancaman, tidak mencium bahaya. Karena bencana ini tidak datang dengan ledakan, ia datang secara perlahan, diam-diam tanpa suara. Dan dalam beberapa hari ke depan, Seveso akan merubah dari kota biasa menjadi simbol global dari kegagalan industri. Nama mereka akan dikenal di seluruh dunia. Bukan karena sejarah panjang, bukan karena budaya, melainkan karena satu kata, Seveso disaster. Pabrik itu suhu reaksi tidak dikendalikan oleh sistem otomatis modern. Panas diperoleh dengan cara yang sederhana. Uap buangan dari turbin pembangkit listrik dialirkan melalui kumparan pemanas di luar bejana reaktor. Biasanya uap itu bertekanan 12 bar dengan suhu sekitar 190 derajat Celcius. Itu cukup untuk menjaga campuran reaksi pada 158 derajat Celcius, sangat dekat dengan titik didihnya 160 derajat Celcius. Semua terlihat terkendali. Namun dalam pengujian keselamatan sebelumnya, para insinyur telah mencatat sesuatu yang penting. Jika suhu campuran mencapai 230 derajat Celcius, reaksi samping eksotermik bisa terjadi, reaksi yang melepaskan panas tambahan. Dan ada satu masalah besar, operator tidak memiliki pembaca suhu uap. Mereka hanya bisa melihat suhu campuran secara umum, bukan suhu dinding reaktor, bukan suhu uap yang memanaskan sistem. 9 Juli 1976. Pada hari itu, sebuah proses batch dihentikan sebelum tahap akhir selesai. Langkah terakhir seharusnya adalah memisahkan etilen glikol melalui destilasi. Namun, karena hukum Italia mewajibkan pabrik berhenti beroperasi saat akhir pekan,
proses dihentikan lebih awal. Di bagian lain kompleks, lini produksi sudah mulai dimatikan. Konsumsi daya turun drastis. Turbin pembangkit kehilangan beban. Dan ketika turbin kehilangan beban, suhu uap buangan meningkat tajam. Bukan lagi 190 derajat Celcius, mendekati 300 derajat Celcius. Uap yang jauh lebih panas dari biasanya itu tetap mengalir melalui kumparan pemanas reaktor. Dinding logam bejana, terutama bagian atas yang tidak tertutup cairan, mulai memanaskan hingga suhu yang sama. Namun tidak ada indikator yang memberitahu operator tentang kenaikan tersebut. Seperti biasa, mereka menghentikan batch. Uap diisolasi, pengaduk dimatikan, reaktor ditinggalkan. Apa yang terjadi selanjutnya? Bagian atas jaket reaktor yang telah sangat memanas mulai memanaskan lapisan atas campuran reaksi. Karena pengaduk sudah tidak beroperasi, panas menjadi sangat terlokalisasi. Hanya lapisan atas yang memanas secara ekstrim. Sementara sensor suhu tidak mendeteksi lonjakan di titik tersebut. Suhu lokal perlahan melewati ambang kritis, bukan lagi 230 derajat Celcius seperti yang diyakini dalam literatur lama, namun 180 derajat Celcius, 50 derajat lebih rendah dari yang diperkirakan. Pada titik ini, dekomposisi eksotermik dimulai, reaksi mulai menghasilkan panasnya sendiri, dan seperti bola salju yang menggelinding menuruni bukit. Selama 7 jam berikutnya, suhu terus meningkat, hingga akhirnya mencapai sekitar 230 derajat Celcius. Di titik itu, reaksi berubah menjadi pelarian tak terkendali. Pelepasan tekanan di dalam bejana melonjak, katup pelepas akhirnya terbuka. Sekitar 6 ton campuran kimia terlepas ke udara. Awan itu menyebar ke area seluas 18 km persegi. Campuran tersebut mengandung natrium hidroksida, etilena glikol, natrium triklorophenat, dan antara 15 hingga 30 kg TCDD, bentuk dioksin paling toksik. Dalam kondisi normal, TCDD biasanya hanya terbentuk dalam jumlah yang sangat kecil, kurang dari 1 bagian per juta. Namun dalam suhu ekstrim, akibat reaksi tak terkendali, produksinya melonjak secara drastis, dari jejak kecil menjadi konsentrasi yang mematikan. Dan ketika awan itu turun kembali ke tanah, ia membawa salah satu racun paling berbahaya yang pernah dilepaskan secara tidak sengaja di Eropa. Tanpa ledakan, tanpa suara, hanya panas yang tidak terlihat. Setelah kadar dioksin diukur di tanah, wilayah terdampak tidak lagi disebut sebagai satu kota. Ia dibagi zona A, zona B, dan zona R. Garis-garis tak terlihat ditarik di atas peta, dan hidup ribuan orang berubah dalam satu malam. Zona A adalah wilayah dengan konsentrasi TCDD lebih dari 50 mikrogram per meter persegi. Sekitar 736 hingga 753 penduduk tinggal di sana. Ini adalah area yang dilalui langsung oleh jalur awan aerosol. Penduduk diberi peringatan keras, jangan menyentuh tanah, jangan memakan sayur, jangan mengonsumsi apapun dari kebun sendiri. Namun evakuasi tidak terjadi segera. Butuh 15 hari sejak kecelakaan, sebelum seluruh zona A akhirnya dipagari dan dikosongkan. Rumah-rumah ditinggalkan, mainan masih tergeletak di halaman. Makanan masih berada di dapur mereka. Setelah evakuasi, seluruh warga diperiksa secara medis. Tes laboratorium dilakukan. Hasilnya mengejutkan, 193 orang mengalami kloraknik, kondisi kulit parah akibat paparan dioksin. Pada akhirnya, sekitar 640 penduduk di zona A tercatat mengalami kondisi tersebut. Tidak satu pun dari mereka adalah pekerja pabrik, mereka hanya tinggal di jalur angin. Zona B antara aman dan berbahaya. Zona B memiliki konsentrasi TCDD sekitar antara 5 hingga 50 mikrogram per meter persegi. Sekitar 4.737 orang tinggal di sana. Mereka tidak dievakuasi, namun mereka dilarang mengonsumsi hasil pertanian lokal. Ibu hamil dan anak di bawah umur usia 12 tahun direlokasi setiap hari untuk mengurangi paparan. Kehidupan tetap berjalan, tetapi dalam ketidakpastian. Zona R, zona kehati-hatian. Zona R mencakup sekitar 31.800 penduduk.
Kadar TCDD di sini rendah atau di bawah 5 mikrogram per meter persegi. Warga hanya diberi peringatan untuk tidak mengonsumsi makanan yang ditanam sendiri. Namun ketakutan tidak bisa dibatasi oleh garis peta. Dampaknya langsung, penduduk yang berada di jalur awan melaporkan sakit kepala, mual, iritasi di mata, dan 19 anak dirawat karena penyakit kulit parah. Sekitar 500 orang mengalami iritasi kulit akut. Sementara itu dampak terhadap hewan lebih cepat dan lebih brutal. Sekitar 25% hewan di zona A mati dikarenakan terkena paparan secara langsung. Pada akhir Juli, 3.300 hewan, sebagian besar unggas dan kelinci, ditemukan mati. Untuk mencegah dioksin masuk ke rantai makanan, penyembelihan darurat dilakukan. Hingga tahun 1978, lebih dari 80.000 hewan telah dimusnahkan. Sunyi, terencana, namun massal. Sebuah pusat konsultasi dibuka untuk wanita hamil. Sebagian memilih mengakhiri kehamilannya setelah berkonsultasi. Ratusan lainnya melanjutkan kehamilan mereka. Secara umum, tidak ditemukan peningkatan cacat lahir yang signifikan. Namun ketakutan akan kemungkinan itu tidak pernah benar-benar hilang. 2 eksekutif pabrik ditangkap. Pemerintah Italia membentuk 2 komisi untuk mengembangkan rencana karantina dan dekontaminasi. Biaya awal dialokasikan 40 miliar lira. 2 tahun kemudian anggaran itu meningkat 3 kali lipat. Tanah digali, bangunan dibersihkan, racun dikubur. Dampak jangka panjang, bukti yang datang perlahan. 14 tahun kemudian, studi ilmiah mencoba menjawab satu pertanyaan. Apa yang sebenarnya dilakukan dioksin terhadap tubuh manusia? Hasilnya kompleks, efek yang paling jelas dan terkonfirmasi, yaitu klorakne. Efek lain, gangguan hati, neurologis, sistem imun, memberikan hasil yang tidak meyakinkan. Namun penelitian lanjutan menemukan peningkatan kematian akibat penyakit kardiovaskular dan pernafasan. Pada tahun 2001, penelitian semakin menegaskan bahwa dioksin bersifat karsinogenik bagi manusia. Studi tahun 2008 menunjukkan paparan itu dapat mempengaruhi fungsi tiroid bayi yang baru lahir. Dan salah satu temuan paling mengkhawatirkan datang kemudian. Anak laki-laki dari ibu yang terpapar dioksin selama kehamilannya memiliki jumlah sperma lebih rendah dari rata-rata. Penelitian Seveso menjadi salah satu bukti yang paling kuat bahwa paparan bahan kimia lingkungan sebelum lahir dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi puluhan tahun kemudian. Seveso tidak hanya mengubah regulasi, ia menjadi laboratorium tragis bagi dunia. Bencana ini tidak selesai pada tahun 1976. Ia terus hidup dalam darah, dalam data, dan dalam generasi berikutnya. Evakuasi hanyalah awal. Zona A, wilayah yang paling terkontaminasi, ditutup selamanya. Sekitar 736 penduduk harus meninggalkan rumah mereka. Bukan untuk beberapa hari, bukan untuk beberapa minggu, namun tanpa kepastian kapan mereka bisa kembali. Ribuan hewan ternak dimusnahkan untuk mencegah dioksin masuk ke rantai makanan. Secara total, lebih dari 80.000 hewan mati, baik karena paparan langsung maupun kebijakan eliminasi. Tanah digali, bangunan dibersihkan, lapisan demi lapisan bumi diangkat seperti luka yang mencoba dibuka dan dibersihkan. Sekitar 200 meter kubik material terkontaminasi dikumpulkan, dimasukkan ke dalam wadah khusus, dikubur dalam struktur tertutup permanen. Prosesnya memakan waktu bertahun-tahun. Di sisi hukum, manajemen senior dari IC Mesa diadili pada awal 1980-an. Hukuman yang dijatuhkan relatif ringan dibandingkan dampaknya. Namun konsekuensi terbesar bukan datang dari ruang sidang, melainkan dari kebijakan. Bencana ini menjadi pemicu lahirnya regulasi industri besar di Eropa, Seveso Directive, yang kemudian diadopsi oleh European Union. Regulasi ini mengubah standar keselamatan pabrik kimia secara menyeluruh.
Identifikasi risiko wajib, sistem pencegahan kecelakaan besar, transparansi kepada publik, rencana tanggap darurat eksternal. Nama Seveso kini tercantum dalam Undang-Undang Keselamatan Industri. Namun ironisnya, kota kecil itu kini menjadi simbol perlindungan terhadap bencana kimia. Bekas zona A akhirnya diubah menjadi taman publik bernama Bosco delle Querce. Pepohonan tumbuh di atas tanah yang dulu tercemar. Anak-anak kembali bermain, kehidupan kembali berjalan, namun dampaknya tidak sepenuhnya hilang. Beberapa studi jangka panjang menunjukkan peningkatan risiko penyakit tertentu pada populasi yang terpapar. Klorakne pada sebagian korban bertahan bertahun-tahun. Trauma psikologis lebih sulit diukur, dan mungkin itu adalah bagian paling sunyi dari bencana ini. Seveso bukan tragedi dengan kobaran api yang spektakuler. Ia tidak meninggalkan reruntuhan dramatis. Ia meninggalkan sesuatu yang lebih halus. Ketidakpercayaan, ketakutan terhadap industri, dan pelajaran mahal tentang apa yang terjadi. Ketika sistem bergantung pada asumsi, bukan pada perlindungan yang berlapis. Hari ini dunia memiliki standar keselamatan yang jauh lebih ketat. Namun setiap kali sebuah pabrik berdiri di dekat pemukiman, nama Seveso masih berbisik dalam regulasi. Mengingatkan kita bahwa terkadang bencana terbesar tidak datang dengan suara ledakan, melainkan dengan awan tipis yang terlihat seperti kabut di musim panas. Musim panas 1976 sudah berlalu, rumah-rumah dibangun kembali, taman tumbuh di atas tanah yang dulu tercemar, anak-anak kembali bermain di bawah matahari yang sama. Namun sejarah tidak pernah benar-benar menghilang. Seveso disaster bukan hanya tentang kegagalan sebuah reaktor, bukan hanya tentang satu pabrik milik IC Mesa. Dia adalah pengingat bahwa asumsi ilmiah bisa keliru, dan bahwa satu keputusan kecil, sebuah reaktor yang ditinggalkan tanpa pengawasan, dapat mengubah ribuan kehidupan. Seveso mengubah hukum, mengubah standar keselamatan, mengubah cara dunia memandang industri kimia. Namun bagi mereka yang mengalami ini bukan regulasi, itu adalah kenangan tentang tanaman yang mengering, tentang hewan yang mati tanpa alasan yang jelas, tentang anak-anak dengan luka di wajah mereka. Bencana ini tidak datang dengan ledakan besar, ia datang seperti kabut di musim panas, pelan, tak terlihat, dan mematikan. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar bahwa bahaya paling serius seringkali bukan yang paling keras, melainkan yang paling sunyi. Sekian video dari channel gue. Jangan lupa subscribe dan like video ini.